Siapa yang Allah kehendaki menjadi orang baik, dia akan dipahamkan tentang agama. Dia akan paham dengan agama. Allah yang memberikan karunia. Makanya saya sampaikan tadi, bersyukur kita Allah berikan hidayah serta taufik kepada kita. Siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, menjadi orang baik, dia akan diberikan pemahaman tentang agama. Nah, kita sebagai hamba, dua yang menjadi milik kita, dua yang menjadi upaya yang harus kita lakukan agar Allah menempatkan kita atau Allah menjadikan kita sebagai orang baik. Apa itu? Pertama adalah dengan banyak berdoa. Berdoa. Kenapa? Karena doa inilah yang menjadi kunci ibadah kita. Doa itulah yang menjadi senjata kita. Yang kedua adalah dengan berusaha. Usahanya bagaimana? Ya, tentu dengan belajar. Ikuti majelis taklim. Pas yang dibuat oleh BKM kita ini, alhamdulillah diberikan kepada mereka hidayah. Balik, artinya kita dibimbing, kita mengadakan pengajian di masjid yang sama kita cintai. Jadi adanya orang yang beragama ini, adanya orang yang melakukan kebaikan nampaknya, tapi rupanya kebaikan yang dilakukannya itu kebaikan yang tidak dipahaminya. Padahal yang sudah disebutkan, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap amal yang dilakukan tanpa landasan ilmu, maka amalannya itu tertolak. Jangan cuma sekedar ikut-ikutan saja. Jadi Bapak Ibu orang tua kami dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sudah pernah saya sampaikan tadi, mengingatkan kita betapa pentingnya kita berusaha untuk mentaati apa yang diwajibkan, apa yang dianjurkan bagi kita. Salah satunya adalah apa itu? Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Konsepnya minal mahdi ilal lahd. Jadi Bapak Ibu orang tua kami dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil dulu kita ambil, kita sampaikan. Apa itu? Ada seseorang yang melakukan hal baik, contoh sholat dia kawan, sholat. Tapi apa? Rupanya sholatnya itu sholat yang tercela. Kenapa tercela? Tak berwudu dia. Ikutnya dia di belakang, ikut imam. Bagus dia, gerakannya semuanya. Nah, makanya kalau dalam kitab fikih, ya Pak, kalau dalam kitab fikih itu disebutkan bahwa ada yang dilarang, ada hal-hal yang dilarang bagi orang yang berhadas kecil. Artinya orang yang tidak punya air. Nah, kalau dalam kitab Safinatun Najah, ini dia bahkan disebutkan 4 hal yang dilarang bagi orang yang berhadas kecil, bagi orang yang tidak punya wudu. Pertama adalah sholat. Yang kedua adalah tawaf. Ini yang tawaf ini punya banyak, ini salah ini. Berangkat dia melaksanakan ibadah umroh, melaksanakan ibadah haji, sampai di pelataran Ka'bah melaksanakan tawaf. Tak tahunya dia rupanya tak ada wudu. Pokoknya keliling orang, keliling dia. Tak tahu dia tawaf itu merupakan pengganti dari badan. Nah, yang pertama
sholat tahiyatul masjid, kemudian sebagai salah satu rukun daripada ibadah yang dia lakukan, baik haji maupun umrahnya. Berangkat dia ke tanah suci, tawaf dia mengelilingi Ka'bah 7 putaran, tapi tak berwudu, berdosa. Nah, 2. Yang ketiga, menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf, dipegang-pegangnya Al-Quran, tak ada wudunya, berdosa. Yang keempatnya, mengangkat Al-Quran. Mengangkat Al-Quran. Makanya saya sampaikan tadi, perkara nampak perkara baik, tapi sesungguhnya tercela buat kita. Ini sini barang yang sering terjadi, kejadian yang sering terjadi di kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau letak Al-Quran di meja ini, nah, kalau letak Al-Quran itu di mejanya, maksudnya hendak merapikannya pula, ditaruhnya, diangkatnya ke apa itu tadi, ke tempat kerak-kerak. Sementara tak dia pekerjaannya kan bagus, tapi rupanya hal tersebut dilarang. Datang lagi umat-umat itu yang banyak protesnya, tapi Ustaz pakai lapisnya. Iya kan, lapisnya, ambilnya apa pula? Apa namanya? Kain. Nah, angkat macam begini. Nah, kembali pada tadi, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa menyentuh memang terlindungilah, loloslah kalau yang namanya menyentuh. Kenapa? Sudah pakai lapis. Tapi mengangkat, ini tetap juga dia namanya diangkat. Sekalipun kita letakkan di atas mejanya yang kita angkat macam begini, mengangkat juga, ini terangkat. Konak juga berat dia. Nah, makanya disebutkan tadi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki menjadi orang baik, dia akan diberikan pemahaman tentang agama. Tak paham dia dilakukannya. Nah, seperti tadi melaksanakan ibadah sholat, anak-anak ini kita harus kita ajari, jangan sampai dewasanya orang itu, mereka itu sepele dengan yang namanya wudu itu. Jangan karena didasari oleh perintah orang tua lalu sedang atau takut dengan orang tua, anak-anak ini sholat dengan sholat ya apa saja, pokoknya melaksanakan ibadah sholat. Nah, tapi harus kita ajari, tak boleh sholat kalau tak berwudu. Dosa besar hukumnya orang sholat tanpa wudu. Tidak cuma dosa kecil lagi, dosa besar. Nah, ini yang harus kita didik dengan anak-anak kita itu tadi. Belum lagi perkara bagaimana kita harus berusaha agar sholat kita itu sholat yang berkualitas. Nah, suatu ketika datang seseorang kepada Rasulullah SAW. Apa kata beliau kepada Rasul? Ya Rasulullah, alimni wa ausin. Berikan saya pengetahuan, berikan saya nasihat yang baik dan ringkas, mudah saya dengar, mudah saya lakukan. Lantas Rasulullah SAW bersabda, mengatakan kepada ini orang tadi, ya, idza kunta fi sholatika fasalli sholatan muwaddi'. Apabila kamu mau menegakkan sholat, mau melaksanakan ibadah sholat, apabila kamu berangkat menuju untuk menunaikan ibadah sholat, maka sholatlah kamu dengan sholat yang berkualitas. Sampai menanggapi hal ini,
Ghazali mengatakan kalau sholat kita, anggaplah sholat yang kita lakukan itu adalah sholat terakhir bagi kita. Jadi Bapak Ibu orang kami rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tadi kita dasar buku tadi yang tadi. Masalah larangan. Biar ada kesimpulan kaji dewan. Larangan bagi orang yang berhadas kecil ada 4. Larangan orang yang berhadas kecil artinya orang yang tidak berwudu itu ada 4. Pertama, sholat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, menyentuh Al-Quran. Yang keempat, mengangkat Al-Quran. Kita lanjut. Yang bagi orang yang berhadas besar, bagi orang yang berhadas besar ditambah 2 lagi yang dilarang selain daripada sholat, tawaf, menyentuh dan mengangkat Al-Quran, maka bertambah lagi yang kelimanya adalah membaca Al-Quran. Ini banyak juga yang mencoba ini, apalagi ibu-ibu wiridan dia membaca Yasin, orang membaca Yasin dia rupanya berhadasnya lebih parah lagi, rupanya mengalami haidan. Yang haid dia Yasin wal Qur'anil Hakim, dia pun Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya. Tidak boleh membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas besar. Apalagi tambahannya, berdiam diri di dalam masjid. Berdiam diri di dalam masjid. Untuk dia di masjid, duduk-duduk dia, padahal berhadas besar. Tak boleh. Lanjut dulu. Bagi orang yang haid dan nifas, dulu perempuan, ditambah lagi 2 lagi. Nah, apa itu? Kalau dalam keadaan haid dan nifas, yang dilarang selain membaca Al-Quran, berdiam diri di masjid, yang ketujuhnya adalah berpuasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib. Yang kedelapannya adalah melakukan hubungan suami istri. Itu hal yang dilarang. Jadi Bapak Ibu orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami agama ini perlu terus belajar kita. Tidak ada istilah berhenti belajar. Konsep belajar dalam agama kita minal mahdi ilal lahdi, dari wayan sampai kiamat. Kenapa? Karena makin banyak yang kita ketahui, sesungguhnya makin banyak makin banyak yang kita ketahui, sesungguhnya makin banyak yang belum kita ketahui. Itulah namanya ilmu pengetahuan, ilmu berkembang. Tapi setidaknya 3 ilmu ini ya, yang menjadi arkan itu ya harus terus menerus kita upaya untuk mengetahuinya. Arkan itu agama. Ya, masih ingat dulu saya pernah sampaikan ini. Rukun agama itu berapa? 3. Rukun agama ini 3. Pertama adalah syariat, 3 Islam. Kemudian yang kedua iman. Yang ketiga adalah ihsan. Islam, iman, ihsan. Islam, inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama di sisi Allah kecuali agama Islam. Tidak diterima ibadah seseorang itu kecuali yang beragama Islam. Makanya syarat sah dari setiap apa yang kita kerjakan pertama adalah Islam. Kemudian Islam itu di dalamnya ada syariat yang harus kita tunaikan, yang terangkum dalam rukun Islam yang 5. Mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada
naik haji ke Baitullah untuk melaksanakan apa ibadah haji itu tadi bagi yang punya kemampuan. Iman, nah inilah dia konsep apa namanya iman inilah yang menjadi fondasi betul dari ajaran agama kita ini. Awal din ma'rifatullah, awal mula daripada agama itu adalah mengenal Allah. Nah, agar kita punya keimanan yang mantap, kita harus kenal siapa yang kita sembah. Ya. Yang pertama sekali yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim itu adalah mengenali Allah yang dia sembah. Nah, makanya dalam kitab Parumunan itu, nah itulah jelas disebutkan itu bahwa sebelum kita melaksanakan ibadah, sebelum kita melakukan ketaatan menyembah kepada Allah, maka kenali dulu siapa yang kita sembah. Kajiannya mana? Ya kajiannya kajian tauhid, kajian usuluddin, atau yang kajian kita sebut dengan ini yang masyhur dengan istilah kajian sifat wudu. Aqidatul khamsin itu harus kita ketahui. Yang ketiganya rukunnya itu adalah ihsan. Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Apabila kau menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya berupayalah seolah-olah engkau melihat Allah, dan apabila kau tidak bisa melihat Allah, yakinkan dirimu bahwa kau sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep ibadah itu ada dua. Pertama muraqabah, dan yang kedua adalah musyahadah. Ini kita jumpai dalam kajian-kajian tasawuf ini, Pak. Muraqabah dan atau musyahadah. Kita kontak. Pertanyaan yang sering datang, bagaimana caranya Ustaz biar bisa musuh? Di situlah di tempatnya. Bagaimana caranya biar dia musuh? Upayakanlah bahwa memang ketika kita beribadah, ya memang nampak kita siapa yang kita sembah. Tapi tak mungkin Ustaz kalau begitu muraqabah. Yakinkan bahwa kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ketika kita menghadap pejabat, ya Pak. Menghadap pejabat, bupati lah kita bilang dulu namanya. Nah, kalau memang bupati yang hendak kita hadapi menghadap itu tadi di hadapan kita, ini luar biasa apanya? Luar biasa sopan dan luar biasa menjaga adab kita. Nah, apalagi lah dengan yang namanya Allah yang kita sembah. Atau ada CCTV, masuk kita ke kantor bupati umpamanya, Pak, masuk kita ke tempat ini, nampak kita sudah CCTV. Ini tak barang macam-macam lagi. Nah, nampaknya pula begitu istilah. Jangan sedang ditengok bupatinya itu nyawa, maka akan ada kewaspadaan. Ketika apa kita akan menjaga diri. Ini kita, inilah yang hendak kita bono-bono itu apa itu? Upayakan ketika kita sholat, ketika kita beribadah itu, bagaimana caranya biar kita bisa menghadirkan perasaan bahwa Allah sedang melihat kita, sedang melihat gerak-gerik kita, sedang melihat bagaimana hati kita. Ini yang disebutkan tadi, apabila kau sholat, maka datanglah lakukanlah sholat tersebut dengan sholat muwaddi'in, dengan sholat yang penuh dengan ketawaduan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu orang-orang tua kami dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkanlah. Kalau memang sholat inilah yang menjadi apa kita, yang menjadi amalan wajib, yang menjadi tiang daripada agama kita ini, ya kokohkanlah tiang, perbaiki syarat dan rukun, sempurnakan syarat dan rukun yang mungkin selama ini belum kita ketahui. Mulai daripada beristinja, ya Pak, kan begitu.
tak sah wudhu kita itu, tak sah sholat kita itu kalau tak beres wudhu kita. Tak sah wudhu kita kalau tak beres istinja kita. Nah, jadi dasarnya istinja. Apa istinja itu? Sekarang anak-anak itu sudah tidak lagi. Kalau awal dulu kan begitunya. Sekolah Arab awal di malam Jumat berdiri Ustaz. Coba baca lafaz niat istinja. Nawaitul istinja'i minal bauli wal ghaidi fardhan lillahi ta'ala. Sekarang tanya anak-anak ini. Ada lagi tidak? Ini yang membuat kita prihatin. Tak tahu dia lagi bagaimana cara beristinja, bagaimana adab beristinja. Masuk ke kamar mandi itu pun buang air kecil, buang air besar. Tak tahu lagi dia bagaimana tata caranya. Tak lisan lagi. Sengaja aku beristinja dari hadat apa dan najis buang air besar dan najis buang air kecil karena Allah Ta'ala. Atau dalam bahasa yang sangat halusnya itu begini Bang, sengaja mencuci dua jalan. Nah kan begitu dia bahkan fardu atasmu karena Allah Ta'ala. Hadusnya lagi bagaimana? Tak boleh dibaca di kampus ya. Jadi bagaimana membacanya? Ya makanya hadirkan niat. Itu sekedar lapas niat. Nah, siap itu apa? Keluar dari istinja. Ini pun dah ada lagi sekarang ini. Tapi coba kita ulang dulu diri. Kita sendiri yang mengerjakannya Pak. Selesai istinja apa doanya? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Tanya anak-anak kita. Ya Allah, sucikan hati dari sifat munafik. Jangan jadikan saya sebagai orang munafik. Kan begitu. Wa hassin farji, baguskan diri ini, baguskan kemaluan. Minal fawahish, dari sesuatu yang keji. Menghindarkan diri dari yang namanya perzinahan. Makanya saya sampaikan tadi, doa itu adalah senjata kita. Bagaimana membentengi diri kita? Ya bentengilah dengan yang namanya doa kita. Selesai beristinja, baca doa. Siap berdoa? Dan seperti itu. Jadi Bapak Ibu orang tua kami dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berhubung sholat isya sudah masuk waktunya. Karena memang kalau sudah masuk waktunya pula baru boleh sholat. Kalau belum waktu tak boleh melaksanakan ibadah sholat. Kenapa? Karena itu merupakan syarat sah sholat. Nah, ini pun memandang azan isya insyaallah akan segera berkumandang. Mari kita terus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan kesempatan untuk menjadi hamba-Nya yang baik, yaitu dengan memahami ajaran agama yang kita. Ini yang akan saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz yang telah menyampaikan tausiah agama pada malam hari ini. Karena keterbatasan waktu berakhirnya ceramah, maka berakhirlah pertemuan kita pada malam hari ini, dan insyaallah kita berjumpa di pengajian malam Senin berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.